Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok kami, yaitu podcast Green Voice. Yang saat ini kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Desnia Azahwa, dan rekan-rekan saya. Saya Nasyira Rafifahana. Saya Salma Aurelia. Saya Saya Maulana Dendi Syaputra. Rila Febian. Nah, Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang ESG for Future You, kerja, konsumsi, dan hidup berkelanjutan. Jangan lupa disimak. Sebenarnya mungkin kita kenalan dulu ke kakak. Perkenalkan kami dari manajemen 61. Terus saya Nasyira Rafifahana, selaku yang akan mewawancara kakak dan moderator juga. Selanjutnya ada partner saya. Ya, Kak, perkenalkan nama saya Desnia Azahwa. Saya juga selaku host dan moderator untuk podcast kali ini. Baik, halo Kak. Perkenalkan, saya Maulana Dendi Syaputra selaku notulen dari podcast kali ini. Oke. Maulana kayak tenggelam tuh mas kameranya. Ah, maaf, kenapa Kak? Kameranya kayak tenggelam gitu. Oh, iya Kak. Oke, mungkin karena teman-teman yang lain lagi ada kendala untuk on cam juga, Kak. Jadi kita mungkin langsung mulai aja ke podcastnya ya, Kak. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok kami. Perkenalkan, saya Desnia Azahwa akan bertugas sebagai host sekaligus moderator di podcast hari ini. Bersama saya juga ada rekan saya, Nasyira Rafifa, yang akan berperan sebagai pewawancara. Oke, terima kasih Desnia. Oke, selanjutnya Kak Rifki sebelum masuk ke hal-hal yang lebih dalam lagi, mungkin izinkan saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu ya Kak. Oke, mungkin banyak dari mahasiswa yang masih asing nih Kak sama kata-kata ESG. Boleh nggak Kakak kayak kasih kita sedikit insight apa sih ESG ini dan kenapa penting buat era modern kayak sekarang ini? Oke. Em, jadi kenapa sih kita harus peduli ke ESG ya? Sebenarnya kalau misalnya kita tarik mundur atau kita lihat secara lebih umum lagi, lebih jauh lagi gitu ya. Sekarang itu kondisi bumi bisa dibilang itu semakin menurun dari segi aspek lingkungannya ya. Misalnya polusi jadi semakin tinggi, terus banyak yang terjadinya climate change di beberapa wilayah gitu ya. Dan itu semua terjadi pastinya karena adanya faktor ekonomi atau adanya misalnya praktik-praktik dari entah itu perusahaan ataupun manusianya sendiri. Jadi sedangkan kita kan tinggal di bumi ini kan pasti pengennya long lasting ya, jangka panjang. Terutama juga keturunan-keturunan kita juga nanti kan pasti harus dapat quality yang bagus dikeluarkan. Jadi fokus tuh dikeluarkan fokus ini untuk sebenarnya nggak cuma perusahaan ya harusnya menerapkan ESG ini semua aspek gitu termasuk kita sedini mungkin dari diri masing-masing gitu ya. Kan ESG ini ada tiga aspek ya, ada environment, social sama governance. Kenapa itu tiga-tiganya disatukan? Karena itu saling terkait antara aspek lingkungan itu pasti akan menyasar ke sosial. Sosial juga terjadi karena misalnya ada governance-nya. Nah, itu semualah makanya sekarang semua perusahaan, ini kalau konteksnya perusahaan ya, kalau konteksnya perusahaan, semua perusahaan itu harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan praktik ESG. Jadi dipastikan secara regulasi itu tidak menyalahi, lalu dipastikan secara sosial itu juga enggak ngasih dampak yang negatif ke masyarakat, lalu secara lingkungan juga aman, kayak gitu. Itu kalau secara umum, gitu sih. Hmm. Oke, makasih banyak Kak. Terus ya kayak tadi Kakak bilang, ini kan sebenarnya ESG ini banyak banget, sering banget lebih dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan gitu kan Kak. Tapi menurut Kakak sendiri juga ada nggak sih kayak eh, efek ESG ini terhadap kayak individu atau kayak termasuk mahasiswa juga gitu Kak? Oke. Nah, ini penting juga. Kenapa? Tadi ya, karena ESG dikaitannya dengan
long lasting kita hidup di bumi. Jadi sedini mungkin dari mulai kita sekolah ataupun kita mahasiswa kita harus peduli. Kenapa? Misalnya kalau misalnya kita nggak peduli, kita breakdown masing-masing lah dari ESG ya. Kita nggak peduli terhadap lingkungan, misalnya kita dari mahasiswa udah buang sampah sembarangan, atau kita nggak peduli dengan climate change gitu. Terus kita juga nggak peduli dengan lingkungan sekitar, misalnya lingkungan sekitarnya ada yang secara sosial, misalnya apakah butuh dibantu ya dalam hal misalnya pendidikan, kayak edukasi segala macam, yang sebenarnya mahasiswa bisa ngelakuin itu, tapi kita nggak ngejalanin. Dan secara regulasi bisa kita nggak taat kalau ada peraturan-peraturan apa gitu ya yang sosial dan lingkungan. Itu nanti akan uh, terbentuk misalnya ketika kita nggak peduli terhadap lingkungan dari semula dini, nanti ketika kita misalnya ingin kerja gitu atau kita mendapatkan pekerjaan, itu juga nanti akan tercermin di pekerjaan. Akhirnya nanti bisa jadi budaya di perusahaannya pun ikut-ikutan nggak peduli terhadap hal itu ya. Atau sesimpelnya misalnya kalau nggak kita kaitkan ke perusahaan ya, kalau misalnya kita nggak care ke lingkungan sama sosial, nanti bisa jadi ketika bumi ini semakin buruk ya, semakin jelek, dan perusahaan udah nggak bisa lagi, perusahaan tuh udah mulai sedikit bisa berkembang lagi, kita akan susah nyari kerja misalnya. Karena banyak perusahaan yang tiba-tiba, misalnya, kita ambil contoh, misalnya ada perusahaan tambang di Bogor. Terus tambang Bogor ini sebenarnya rusak lingkungan. Nah, kita mahasiswa di Bogor, kita diem aja ngeliat itu, kita nggak ngasih edukasi ke masyarakat, yang nggak ngasih warning, nggak ada pergerakan gitu. Kita bodo amat lah, nggak peduli. Terus sebenarnya perusahaan ini dia banyak meng-hire masyarakat sekitar nih sebenarnya, tapi secara praktik lingkungan mungkin belum benar. Terus ini kan sebenarnya itu ngasih dampak positif ya, tapi di satu sisi ngasih dampak negatif. Nah, itu sebenarnya bisa aja perusahaan itu jadi lebih baik asal ada mengeduket. Tapi karena dia nggak dieduket atau dia nggak peduli, ya akhirnya ya udah, tambang kan semakin lama kan semakin habis. Ketika tambangnya habis, perusahaannya berhenti beroperasi. Ketika perusahaannya berhenti beroperasi, berarti kan masyarakat sekitar nanti nggak ada pekerjaannya. Nah, kalau kayak gitu kan, ya bisa jadi kalau sebagai mahasiswa mungkin pas dia mau kerja di bidang-bidang tertentu juga nggak bisa gitu, karena lapangan pekerjaan mulai berkurang. Ini nggak harus yang kayak ekstraksi sih sebenarnya. Sesimpel kayak misalnya banking itu kan menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan ya. Tapi ketika misalnya perusahaan-perusahaan yang dibiayai ini udah bingung membuat lapangan pekerjaan baru karena misalnya secara lingkungan atau secara sosial udah nggak mendukung, nanti kan dampaknya bakal domino efek tuh, bankingnya nanti jadi susah, terus nanti orang-orang yang pengen ngelamar kerja di banking juga jadi semakin berkurang karena kebutuhannya semakin sedikit. Itu contoh aja ya, sebenarnya nggak harus dari ke company gitu, jadi sebenarnya lebih ke tanggung jawab kita sebagai manusia aja sih. Jadi efek dari lingkungan dan sosial itu pasti akan domino. Ketika kita misalnya nggak care dari sedini mungkin, itu pasti nanti akan ada dampaknya ke kita di masa depan. Gitu. Sesimpel ya, mungkin dari SD kita udah tahu kalau misalnya kita buang sampah sembarangan ke sungai, itu akan nyebabin banjir, misalnya di hilirnya kayak gitu. Nah, misalnya kita tinggal di hulu di Bogor gitu ya, terus ya udah kita nggak peduli nih jadi mahasiswa, adalah buang aja nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Tiba-tiba 3 bulan kemudian di Jakarta banjir di hilir. Nah, itu kan dampaknya kalau banjir, misalnya banjir, rumah terendam, misalnya atau industri terendam, terjadi kerugian di sana, nanti kerugian efeknya ke perekonomian segala macam kan dampak panjang ya. Itu sebenarnya gara-gara hal simpel kita buang sampah ya, walaupun nggak satu orang yang buang sampah ya. Tapi intinya itu sih, semuanya saling berkaitan. Oke. Kalau dari yang kakak bilang tuh tadi kan ada domino effect juga tuh ya kak. Jadi kayak ada kalau misalnya kita kurang peduli sama ESG ini ada kemungkinan juga kita kayak akan dapat dampaknya lama kelamaan Betul. gitu. Nah, dari situ tapi kak kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan sendiri, apakah mereka tuh sekarang se-care itu, sepeduli itu terhadap ESG ini dan apakah kepedulian kita terhadap ESG ini bakal ngaruh ke rekrutmen misalnya kayak lebih orang-orang yang lebih cenderung peduli terhadap ESG ini akan lebih mudah atau kayak gimana gitu ada nggak sih Kak? Oke. Em, jadi mayoritas mungkin ya. Sekarang perusahaan tuh berlomba-lomba untuk jadi kalau di perusahaan itu kan ada namanya, kalau perusahaannya sudah taat ya, atau dia sudah care ke ESG, mereka akan mempublish namanya sustainability report setiap tahun. Sustainability report itu di dalamnya ada indikator ESG itu, dan ada standar yang ngikutin standar internasional ataupun standar yang berlaku sesuai industrinya. Dan untuk menulis sustainability report itu nggak bisa asal-asalan karena
dia harus ada nanti compliance, ada diverifikasi oleh pihak ketiga. Jadi benar nggak nih perusahaan yang menjalankan itu. Nah, kalau konteksnya apakah semua perusahaan itu peduli atau enggak, belum semua sih bisa dibilang, belum semua. Karena ya tadi tergantung dari industrinya. Mungkin untuk beberapa industri yang lebih ke arah ekstraksi ya, ataupun ya yang ilegal-ilegal, misalnya kayak tambang ilegal kan tuh banyak ya, atau sawit ilegal itu kan banyak banget. Atau ya yang nggak harus tambang juga, tapi pasti ada perusahaan ilegal, itu akan sulit menjalankan itu. Tapi sebenarnya dari regulasi di Indonesia sendiri ya itu udah mulai banyak kok yang misalnya mensyaratkan perusahaan itu harus memiliki misalnya sustainability report, tapi nggak harus sustainability report ya. Kalau misalnya konteksnya perusahaan ekstraksi biasanya ada namanya proper dari, kalau dulu kayak LAKA, kalau sekarang Kementerian Kehutanan ya, atau Kementerian Lingkungan. Jadi ada indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh perusahaan tuh. Kalau misalnya kayak tambang, perkebunan, itu biasanya mereka merefer ke proper oleh KLHK di luar dari sustainability report gitu. Dan itu nggak semua perusahaan bisa ngerjain karena bukan cukup sulit ya, tapi indikatornya mungkin ada yang belum dipenuhi. Karena yang dibahas di situ nggak cuman aspek gimana perusahaan beroperasi, tapi gimana perusahaan itu juga ngasih dampak ke karyawannya, misalkan apakah secara HAM itu sudah sesuai, secara benefit yang diberikan ke karyawan itu sudah sesuai atau belum, terus nanti baru ke eksternal, intinya internal eksternal tuh dicek masing-masing tuh, nanti di report, dan itu benar-benar harus transparan gitu. Jadi mungkin belum semua perusahaan menjalankan, tapi karena ada regulasi yang mengharuskan, jadi didorong semua perusahaan sebisa mungkin harus ke arah sana. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada perusahaan yang enggak menjalankan, mungkin akan ada punishment-nya gitu. Ataupun kalau misalnya perusahaannya itu perusahaan yang memang open public ya, misalnya yang sudah ada di bursa, itu kan perusahaan itu kan akan membuat sebagus mungkin di mata investor ya. Nah, biasanya salah satu indikator investor untuk melihat perusahaan ini baik atau enggak dilihat dari sustainability report-nya atau dari aspek ESG-nya. Karena misalnya kita dari sudut pandang pemegang uang ya, misalnya kita punya uang 1 miliar, kita mau invest ada 5 calon kandidat perusahaan misalnya. Dari 5 ini, yang satu nggak peduli sama masyarakat sekitarnya, misalnya kayak ngambil lahan tapi nggak ada koordinasi yang baik. Yang satu lagi lahannya ilegal misalnya, gitu, atau nggak merusak lingkungan banget. Yang satu lagi secara profit mungkin lebih kecil dibanding yang dua, tapi dia ke masyarakat bagus nih, ke lingkungan sekitar gitu, masyarakatnya setuju, dan secara aspek lingkungan juga ataupun lahan gitu, dia lebih tertata dan lebih komplain ya ke governance-nya. Kalau sebagai pemegang modal, kalau kita kan pasti ngeliatnya jangka panjang ya. Pasti kita lebih cenderung ke arah yang lebih oke. Nggak cuma dari profit lihat ya. Kita lebih oke dari keamanan, safety gitu. Jadi pasti akan milih yang ketiga, opsi ketiga dibanding ke yang satu kedua. Walaupun yang satu kedua mungkin secara sekarang profitnya tinggi banget nih. Tapi kan profit tinggi, mungkin 3 tahun, 4 tahun kemudian dia bisa jadi selesai perusahaannya. Kalau misalnya dampaknya ke sosial tadi ya, bisa jadi di demo sama masyarakat besar-besaran. Kalau dari lingkungan, merusak lingkungan, perusahaan yang stop, berhenti. Tapi yang ketiga kan dia comply itu. Dia ke masyarakat yang oke, ke lingkungan yang oke. Jadi sebagai pemegang saham, sebagai calon investor, kita akan milih ke yang lebih. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan itu untuk comply terhadap ESG. Tapi mungkin belum semua perusahaan. Kalau dari situ bisa kita lihat bakal ada tren untuk ESG ini jadi sangat penting gitu ya kan di dunia kerja. Nah, kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kayak eh, tips mungkin ya, atau kayak pesan buat mahasiswa sendiri kayak apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tren ESG ini sendiri di dunia kerja nanti? Oke. Sebenarnya kan tergantung dari dua hal ya. Apakah mahasiswa itu ingin menjalankan kerja di bidang ESG, atau dia itu ya sesimpel dalam lifestyle-nya dia sudah ada ESG-nya gitu. Kalau misalnya dia konteksnya pengen kerja di bidang ESG, ya berarti dia harus mulai aware dari sekarang, kira-kira kalau secara I-nya ya, environment-nya aspek apa aja nih yang nanti
ketika sudah pengen lulus ya pengen kerja di bidang itu apa aja yang harus dipenuhi. Misalnya kayak tadi aspek lingkungan ada proper atau ada indikator-indikator lain gitu, dia harus ngerti itu. Secara sosial, hal apa sih misalnya yang harus dilakukan ketika nanti dia sudah mewakili perusahaan gitu ya, aspek apa yang harus dilakukan di sosialnya, terus regulasi-regulasi juga. Karena ISG ini regulasinya nggak cuma di nasional, tapi kita biasanya indikatornya internasional gitu. Ada reporting standar ya, misalnya kayak GRI, terus ada lagi yang TFSRD dari Eropa gitu. Ada banyak lah, ada banyak banget. Terus tapi kalau misalnya dari segi kita sebagai mahasiswa biasa, terus pengen ya bekerja di bidang nggak ESG sih, tapi kita pengen tetap menjalankan ESG nih, lifestyle ESG. Sebenarnya nggak terlalu rumit. Sesimpel pertama percaya nggak adanya climate change. Bahkan ada yang percaya ada yang enggak ya. Tapi ya bisa dilihat sendiri mungkin ya kalau misalnya di bumi ini, ya di Indonesia aja sih mungkin ada beberapa daerah yang kering banget, nggak susah dapat air, ada yang misalnya hujan terus gitu. Itu kan sebenarnya nggak ini, ataupun hasil pertanian ya. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu hasil pertanian kita misalnya padi bisa 3 kali setahun gitu, sekarang cuma bisa sekali atau 2 kali karena misalnya ada hama atau ada aspek-aspek yang lain. Itu simpel kalau dari sisi lingkungannya kita dari mahasiswa yang sedini mungkin kita harus care dulu, kita harus peduli ya terhadap lingkungan. Jadi apa sih yang bisa dilakukan kalau dari mahasiswa? Em, Biasanya kalau lingkungan tuh kaitannya sama emisi karbon. Nah, kita bisa ngurangin tuh jejak karbon kita. Gimana nguranginnya? Misalnya jadi lebih banyak eh, jalan kaki, terus atau lebih banyak pakai sepeda, yang less karbon lah ya, yang karbonnya terus jejak karbonnya sedikit. Atau enggak, kalau emang kita pakai mobil, ya pakai mobilnya yang rendah emisi atau enggak yang emisinya tuh kan ada uji emisi ya, jadi yang emisinya tuh masih ringan. Atau enggak ya pakai mobil listrik mungkin, tapi mobil listrik ini masih kontroversi juga ya. Lebih mengurangi aja sih atau naik transportasi umum kayak gitu, terus uh, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang lifestyle kayak gitu tuh harus mulai sedini mungkin, atau pakai tumbler gitu kan, mengurangi sampah plastik, itu hal-hal yang sedini mungkin dilakukan. Terus dari sisi sosialnya juga sama, kalau misalnya kita ngeliat sekitar kita butuh bantuan, butuh edukasi, mahasiswa ini kan jago ya, maksudnya dia dapat nilai plus ya dari edukasi, dia tiap hari kuliah dapat ilmu dari dosen expert, dengan masyarakat sekitar tuh enggak. Kita sharing-sharing ilmu, bikin kegiatan sosial, volunteer gitu, ikut community, itu dijalankan. Terus dari sisi governance juga kita harus patuh tuh ke peraturan-peraturan, jangan sampai dilanggar. Ataupun kalau misalnya ngeliat peraturan yang kira-kira belum benar, karena kita punya ilmu lebih sebagai mahasiswa, ya udah kita challenge. Tuh, ya misalnya kayak kita bikin demo gitu, tapi kan demonya demo ngadu gagasan ya, bukan yang kericuhan gitu, enggak. Gitu. Nah, kalau misalnya aspek-aspek itu nanti dilakukan, nanti ketika kita masuk kantor, kalau kantornya itu yang memang peduli terhadap ESG, kita udah terbiasa. Misalnya, kalau kayak di BCA Syariah, eh, kita tuh udah menyediakan botol plastik. Jadi kalau semua semua pekerja tuh pasti bawa tumbler. Jadi kalau kayak ada meeting-meeting, nggak ada lagi tuh yang nanti dipesenin botol plastik, ataupun kalau tamu gitu nggak ada lagi ngasih botol plastik. Jadi udah ada spot-spot dispenser dan kita semua bawa tumbler gitu. Kalaupun ada kegiatan besar yang ramai ngundang orang, kita nggak jadiin plastik gitu. Ya sesimpel kayak gitu sih. Terus kayak penggunaan listrik. Misalnya kalau di kantor, lift lift baru nyala tuh nggak full day jam kerja, tapi di jam-jam tertentu aja. Terus penggunaan lampu misalnya itu ketika jam istirahat itu akan dimatikan lampunya semua kayak gitu. Karena kan kondisinya akan lebih sedikit. Terus kalau misalnya udah di atas jam kerja, AC juga akan dimatiin. Jadi kalau kayak adik lembur, itu mungkin dia akan kepanasan tuh. AC-nya akan dikurangin gitu. Jadi itu kan sebenarnya praktik-praktik ketika nanti kita udah kerja ya. Kalau misalnya perusahaannya tuh mengaplikasikan budaya ESG. Jadi kalau misalnya dari mulai mahasiswa kita udah menjalankan itu, ketika udah kerja kita udah biasa nih. Atau ketika mungkin kita masuk kantor yang kantornya itu belum punya budaya ESG ya, budaya sustainability. Jadi kita bisa menginfluence. "Oh, saya dari kuliah saya udah kayak gini, kenapa di kantor ini nggak bisa ya?" Itu kan jadi influence yang bagus, positif ke kantor itu. Gitu sih kalau ke mahasiswa. Menarik banget sih, Kak. Karena emang sekarang awareness tentang ESG ini juga sebenarnya udah mulai naik juga kan, Kak, di kalangan anak-anak muda. Terus apalagi tadi juga udah mulai banyak kayak standar-standar baik nasional, internasional atau apapun itu. Tapi menurut Kakak sendiri,
untuk dari perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan standar ESG yang diberikan itu sebenarnya apakah ini tuh mereka cuman apa kayak menuruti kemauan konsumen supaya tetap relevan atau kayak emang beneran ada efek perubahannya sih Kak dari ESG ini terhadap lingkungan dari perusahaan-perusahaan? Oke. Ini juga sebenarnya untuk menerapkan ESG di kantor itu pasti butuh tantangan ya. Karena yang dinilai itu kan nggak cuman satu divisi, tapi hampir semua departemen pekerjaan, misalnya ya dari keuangan, dari departemen hukum, segala macam itu harus menerapkan. Dan kalau fungsi di departemen sustainability mereka harus menggather si data-data itu ya nanti untuk di reporting. Nah biasanya kesulitannya itu ya itu karena harus mengkoordinasikan semua unit kerja untuk melakukan hal itu. Itu lumayan sulit kalau dari segi internalnya ya. Tapi kalau dari segi tadi dampaknya ke eksternal bener ngefek atau enggak sih gitu ya. Ya tadi ya, kalau misalnya kita kaitannya perusahaan tersebut mau dilihat baik dari kacamata orang luar, dia harus transparan. Jadi ESG itu sebenarnya transparansi kuncinya ya. Jadi dia harus transparan gimana sih perusahaan dia beroperasi ke lingkungan, ke sosial, ke ketaatan terhadap hukum, ke secara internal benar nggak memanusiakan pekerjaannya gitu. Jadi kalau hal itu baik, pasti secara dampak lingkungan juga, secara dampak ke eksternal juga akan baik gitu. Dari tadi ya, misalnya investor jadi lebih menarik. Terus kalau dari benar nggak sih dampak ke lingkungannya nyata gitu ya, misalnya dari pertanyaannya. Bisa dibilang beneran nyata karena untuk case ini datanya tuh nggak bisa yang self claim, jadi harus ada misalnya kalau kan ada pengungkapan emisi itu ada 3 ya kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar, ada skop 1, skop 2, skop 3 itu dilihat tuh nanti kalau skop 1 misalnya apakah dari sisi penggunaan perusahaannya sendiri, skop 2 dari aktivitas bisnis gitu-gitunya ya. Dan itu untuk menghitung, itu ada standar yang udah ditentukan. Dan ada yang memverifikasi tadi, ada pihak ketiga yang memverifikasi. Jadi data-datanya itu benar-benar nggak self-claim, tapi ada yang memverify. Nah, data itu biasanya dipantau per tahun dan biasanya perusahaan itu akan selalu mendorong atau menekan supaya emisi. Ini kita kalau satuan emisi, kalau satuan emisinya itu harus turun. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan itu yang menerapkan namanya net zero emission, mulai ke arah sana, net zero emission. Jadi paling enggak besarnya pengeluaran emisi yang dikeluarkan dengan offset yang dilakukan itu impas titiknya nol gitu ya. Nah, itu impact-nya dilihat dari mana? Ya kalau misalnya di tahun ini perusahaan saya ngeluarin emisi 10 misalnya ya. Tahun depan itu targetnya pasti akan jadi 8, 5, 4 sampai nanti 0. Berarti kan ketika emisi yang dikeluarkan itu 0, berarti kan dampak secara lingkungan, secara realnya itu akan semakin berkurang gitu. Jadi kalau ditanya real atau enggak kalau perusahaan menjalankan ESG pasti real karena ada yang memverified datanya itu. Tapi um, ada satu isu namanya greenwashing, mungkin pernah dengar ya, greenwashing kalau misal pernah dengar. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah mungkin untuk beberapa perusahaan dia cuman gimmick-gimmick aja perusahaan hijau, tapi di realnya ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia ceritakan kayak gitu. Nah, tapi itu semua akan terlihat biasanya kalau dia mempublish sustainability report yang benar. Karena tadi ya ada yang memverified gitu sih. Jadi sebenarnya nggak mudah juga ya Kak buat kayak apa pakai ESG ini buat sekedar marketing strategi atau kayak gimana karena ada pihak ketiga yang verified gitu. Oke. Nextnya mungkin tadi kan sempat bahas juga ya Kak kayak apa yang bisa kita lakuin. Balik lagi ke mahasiswa nih. Tadi agak sedikit melenceng dikit. Menurut Kakak sendiri apa ya kayak kontribusi yang mahasiswa bisa lakuin as a mahasiswa di lingkungan mahasiswa misalnya kayak organisasi atau misalnya komunitas kampus atau kayak gitu ada nggak sih yang bisa kayak kita lakuin buat nge-support ESG ini karena kayak tadi kakak bilang juga ini efeknya bukan buat perusahaan doang kan ini juga bisa buat individual dan buat kita juga sebagai mahasiswa gitu buat future gitu gimana? Oke. Ini salah satu hal hal positif di IPB itu kampusnya mungkin yang udah dari rektornya atau dari pimpinannya itu udah selalu menggaungkan sustainability dari mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya, udah menggaungkan. Jadi ya bahkan ya kalau dibilang gimmick ada taman SDGs gitu ya.
Tapi itu kan salah satu bentuk bahwa kampusnya tuh care ke arah sustainability ya. Nah, kalau dari aspek kegiatan tadi ya, mungkin kalau dari sisi organisasi kampus diperbanyak tuh kegiatan-kegiatan yang dampaknya tuh ya kalau secara internal pastinya bisa menambah pengetahuan dari si mahasiswanya ya. Kalau dia dari apa namanya pengurus atau peserta dari organisasi itu. Tapi kalau bikin kegiatan kalau sebisa mungkin less waste gitu ya, lebih sampah yang lebih sedikit ataupun listriknya lebih dikurangin, penggunaan air gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin itu udah mulai diterapkan tuh. Atau mungkin nanti kalau misalnya rektornya memang akan bikin misalnya praktik sustainability di setiap organisasi kampus mungkin itu akan menarik. Jadi nanti kampus-kampus tuh bisa kayak, oh iya Kak, organisasi kita udah mengurangi sampah setahun ini udah sekian banyak. Misal kayak gitu-gitu mungkin akan menarik juga tuh kalau di challenge mungkin nanti ada award kampus tergreen, kampus tergreen, misalnya organisasi tergreen gitu misalnya ya. Cuman kalau ya tadi ya, kalau dari sisi praktik-praktiknya mungkin kita bisa lebih, dari sisi pengurangan kita bisa mulai mengurangi penggunaan energi, penggunaan sampah kayak gitu. Ataupun kita bikin aksi-aksi lingkungan. Kan organisasi kampus nih banyak kegiatannya ya. Mungkin tuh perbanyak aksi lingkungan, misalnya kayak nanam pohon atau bersih-bersih lingkungan ataupun penyuluhan kepada masyarakat ya, dari sisi edukasinya ya. Gitu. Dari sisi sosialnya juga sebenarnya udah banyak sih sebenarnya kalau yang dilakuin sama beberapa organisasi di IPB ya. Tapi mungkin ya bisa diperluas lagi skalanya gitu. Kayaknya kalau kayak community development ke desa-desa sekitar tuh udah cukup banyak sih yang dilakukan. Itu udah oke banget kayak gitu. Ya sebisa mungkin itu diperpanjang aja karena yang penting itu keberlanjutannya, nggak cuma sekali jalan terus selesai gitu, tapi keberlanjutan. Jadi misalnya ya udah kita bikin skema, misalnya saya rektor ya, saya akan bikin skema misalnya satu UKM ataupun satu BEM itu harus punya satu desa binaan misalnya. Nah, jadi siapapun nanti si mahasiswanya ya, kan pasti angkatan atas bakal berakhir, kerja angkatan baru ya. Dia akan terus membina di desa itu. Jadi diperbaikin tuh, oh tahun kemarin kita udah edukasi terkait gizi di desa itu dan works misalnya. Ya udah di tahun depan kita tetap di desa itu, tapi cari problem apa yang bisa kita solve sebagai mahasiswa. Itu kan menarik banget tuh. Jadi kita dari sedini mungkin dari tingkat organisasi kita udah care tuh ke sosial, ke lingkungan, kayak gitu. Dan itu pun jadi hal menarik loh kalau misalnya kalian nanti misalnya bekerja di bidang sustainability ya ataupun di CSR gitu. Jadi pas diwawancara kalian bisa cerita tuh, iya dulu saya pas mahasiswa punya project sosial kayak gini, atau kita punya project lingkungan di bidang ini. Itu keren banget. Ataupun kalau kamu mau dikaitkan ke industri kreatif ya, misalnya kayak sekarang kan content creator banyak ya, kalian bisa jadi content creator sosial, content creator lingkungan, itu lagi hype banget sekarang. Itu keren banget sih. Iya, setuju sih Kak, itu yang desa binaan tadi terdengar menarik banget jujur. Oke Kak, tapi kalau misalnya untuk kayak bisa beneran realisasiin segala hal itu kan kita butuh awareness dari mahasiswa ini kan tinggi juga ya Kak. Sedangkan banyak juga kayak kalau misalnya dari aku ngobrol sama teman-teman aku sendiri juga banyak yang masih merasa kayak menganggap kalau misalnya ancaman ancaman dari eh, kehancuran environmental ini tuh masih jauh gitu loh Kak, kayak ini masih nanti lah, masih masa depan nanti, maksudnya masih menyepelekan gitu loh, masih menganggapnya itu masih hal yang jauh gitu Kak. Menurut Kakak gimana sih kayak biar kayak mulai kita tuh kayak nyoba naikin awareness kayak itu tuh nggak sejauh itu loh, kalau misalnya lu coba lihat lagi, kalian coba lihat lagi, itu tuh sebenarnya udah deket banget di kita gitu. Pertama, banyakin jalan-jalan ke daerah yang jauh atau banyakin nonton. Nonton berita ya, dan tanda kutip baca berita terupdate gitu. Kenapa jalan-jalan yang jauh? Kalau misalnya kalian, mungkin kalau untuk yang tinggalnya di Jabodetabek gitu ya, sebenarnya Jabodetabek juga kena dampak ya banjir. Tapi di luar dari itu deh, mungkin kita ngeliatnya kayaknya dunia masih fine-fine aja deh. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sering pergi ke daerah-daerah ujung Indonesia gitu ya misalnya, ataupun kita ke daerah terpencil, itu mereka biasanya udah ngerasain banget dampaknya. Tadi ya misalnya kalau dari petani,
mungkin dulu petani ya bisa dibilang petani dulu bisa lebih subur dibanding sekarang hasil hasil panennya gitu ya. Dia bingung tuh kenapa ya sekarang kayak gini. Itu kan pasti secara pekerjaan yang dilakuin itu aja. Maksudnya metodenya dia itu aja. Bahan baku itu aja, bibit juga itu aja. Tapi kenapa berkurang? Pasti kan ada aspek lingkungan tuh di situ yang terjadi. Yang 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 mungkin nggak kelihatan tapi dirasakan sama dia kayak gitu. Atau di daerah-daerah tertentu tiba-tiba airnya habis, air bersihnya habis. Air bersih kan krusial banget ya, gitu. Dan itu kalau di daerah-daerah tertinggal tuh akan sulit banget untuk ketika sumber air habis dia nggak bisa sesimpel nyari pembeli air karena bisa aksesnya pun susah dijalani gitu, jauh. Untuk sampai ke desa itu mungkin bisa 5 jam segala macam, jauh banget. Jadi kalau di Jabodetabek misalnya air habis bisa beli, masih ada PAM, PDAM gitu ya. Masih ada perusahaan swasta misalnya atau perusahaan negara yang memfasilitasi itu. Jadi itu sih, jadi lebih coba dibuka aja lebih luas lagi dari sisi kita ngelihat dunia ya. Jadi nggak sesimpel ngelihat kita tinggal di Bogor ya udah kita lihat kayak di Bogor masih aman, kayak gue di Bogor 10 tahun juga nggak apa-apa gitu. Iya mungkin di Bogornya nggak apa-apa gitu. Tapi ya tadi kalau bisa kayak banjir, kenapa orang Jakarta selalu nyalain orang Bogor? Banjir kiriman dari Bogor gitu. Ya sebenarnya kan bukan berarti orang Bogor ngebuang ya, tapi kan kalau dari aspek lingkungan di Bogor itu dia di puncak ataupun di Bogor bagian Jonggol atau Sentul gitu ya. Itu kan perumahan dibangun terus ya. Wisata terjadi dibangun terus. Dan dibangun itu berarti kan ada yang dikorbankan yaitu lahan. Sedangkan Bogor itu salah satu daerah resapan air dari DAS, daerah aliran sungai namanya yang Katulampa ya. Itu dibangun terus, pokoknya semakin berkurang, resapannya berkurang, Jakarta, ya airnya kan mengalir ke Jakarta kan hulunya di Jakarta gitu. Jakarta banjir. Kalau Jakarta banjir ya tadi kantor-kantor nggak bisa beroperasi, tutup. Ya nanti orang-orang di Bogor kalau bisa mau kerja di Jakarta akan sulit lagi gitu, karena akan semakin sedikit perekonomian di situ. Malah kan kayak Jakarta sekarang bahkan ada isu akan tenggelam di tahun berapa kan. Iya. Dan ini nggak cuma isu, tapi sampai pemerintahnya akan bikin giant seawall kan, tembok. Itu jadi proyek nasional, maksudnya proyek presiden ya. Maksudnya ya berarti itu akan real gitu, nggak cuma isu. Kalau cuma isu, presiden juga nggak akan habisin uang banyak untuk bangun tembok di laut itu. Gitu sih. Intinya Oke. banyak-banyak tadi aja ngelihat hal hal yang lebih luas lagi gitu ya. Pandangan diluasin lagi sama baca berita. Ya banyak jalan-jalannya sih, tapi jalan-jalannya kalau bisa yang ke daerah-daerah unik. Gitu. Karena bakal ngerasa tuh Lebih nanti kita wake lah ya. iya lebih wide lagi. Oke. Kalau dari yang tadi kakak bahas juga kan udah terasa banget ya kak sebenarnya kayak dampak-dampak buruk yang bisa terjadi semakin jauh lagi. Sekarang mungkin efeknya cuma di desa-desa kecil. Mungkin lama-lama nanti bakal ngefek juga ke kita yang ada di kota pastinya kan kak. Betul. Kalau menurut kakak, kalau misalnya nih kita berhasil ningkatin awareness mungkin tentang ESG ini ke teman-teman kita, kira-kira dampak baik apa kak yang bisa terjadi in 5 years atau 10 years gitu? Um, ya tadi ya harapannya kalau misalnya kita bisa ningkatin awareness pertama dari diri kita sendiri udah melakukan, terus kita bisa nyebarin ke teman-teman sekitar kita. Harapannya ya um, dari sisi kehidupan sehari-hari pasti lebih apa ya, lebih quality of life-nya lebih meningkat sih pengennya. Harusnya ya, bukan pengen, harusnya sih lebih meningkat ya. Ya misal ya sesimpel tadi misalnya kalau kalau kita tinggal di Bara gitu ya, misalnya di Bara pakai buang sampah sembarangan ke got, kan sehari-hari kita lewat sana kalau mau ke kampus bau ya, misalnya bau. Terus karena kita berhasil mengedukasi, kita berhasil ngedukasi teman kita, masyarakat kita, terus kita bikin aksi lingkungan itu kita bersih-bersih dan masyarakat akhirnya aware, akhirnya kan barang nggak bau. Berarti kalau kita ke kampus sehari-hari jadi nggak bau. Berarti kan quality life kita meningkat tuh di situ. Itu dari hal yang sederhana banget ya. Kita kayak dari buang sampah, buang ke got gitu. Ya itu dampak kecil, tapi dampak besarnya tadi misalnya jadi lapangan kerjaan mungkin jadi semakin banyak gitu kan. Dan um, kalau dari sisi praktek di perusahaannya nanti juga ketika kita kerja mungkin work life balance bisa terjadi gitu kan karena perusahaannya peduli jadi care. Perusahaannya akan care ke ini ke mana ke pekerjaannya ya. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu kalau misalnya kita udah bangun awareness dari sedini mungkin dan itu akan kita pakai sepanjang kita hidup apapun kita berbudaya ya nanti ketika kita di kantor
itu akan terjadi budaya di kantor dan kita mendorong regulasi di kantor untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, ya itu akan jadi mantap banget sih. Dari quality life, dari aspek lingkungan sosial dan seterusnya kayak gitu. Berarti bakal bisa banget buat ningkatin quality life kita ya, Kak. Dan kayak Betul. dari sektor ekonomi juga mungkin akan kerasa banget. Betul. Oke, kebetulan itu pertanyaan terakhir untuk dari kita yang udah di listing. Apakah dari teman-teman yang lain mau ada pertanyaan tambahan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku mau ngucapin pertama terima kasih banyak dulu buat Kak Rifki karena jawaban-jawaban yang insightful banget dan kayak banyak banget istilah-istilah yang tadi aku baru tahu kayak greenwashing dan banyak hal-hal lain, isu-isu yang aku belum pernah dengar juga sebelumnya. Terus banyak banget apa ya semoga nanti bisa kita ambil banyak banget lah dari podcast hari ini ya Kak. Untuk selanjutnya akan aku kembalikan ke Desnia sebagai host. Ke Desnia. Oh, oke, terima kasih banyak Nashira untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang ESG atau Environmental, Social, and Governance sering dianggap hanya urusan perusahaan besar. Padahal seperti yang tadi sudah dibahas oleh Kak Rifki, kenyataannya itu ESG juga punya dampak yang nyata pada masa depan kita, mulai dari pulang kerja, lalu juga produk yang kita konsumsi, gaya hidup kita sehari-hari. Dan terima kasih banyak untuk narasumber spesial kita kali ini. Kebetulan alumni IPB juga yang kini berkarir di bidang sustainability, Kak Rifki Rizaldi yang saat ini menjabat sebagai Asisten Manager Environmental and Social Sustainability di PT Bank BCA Syariah. Terima kasih banyak Kak Rifki sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami dan juga terima kasih banyak atas insight-insight yang sudah diberikan. Karena dari sini juga kita menyadari bahwa belajar ESG itu juga balik lagi seperti tadi bukan hanya urusan perusahaan besar, tapi juga akan berpengaruh ke masa depan kita nanti. Semoga diskusi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli pada isu-isu yang berkelanjutan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak podcast kita dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi